Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya tentang pembuatan atau pekerjaan bubut rata, bubut alur, dan bubut bulir. Seperti yang pertemuan sebelumnya, langkah pertama adalah membuat atau memberi tanda penggaris, kemudian tanda horizontal, lalu tekan keyboard F9 untuk garis sumbu. Selanjutnya, tarik garis horizontal sembarangan, kemudian isi ukurannya. Mana di sini diameter 12, maka kita buat 6. Kemudian ini panjangnya 20. Berarti satu langkah sudah selesai. Kemudian lanjutkan lagi. Ini diameternya 16, berarti ambil 8. Oh, salah. Tidak habis lagi. Ini diameternya 8, berarti ambil 4. Panjangnya 4. Ini sambung lagi. Diameternya 16, diambil 8. Panjangnya 20. Dan sambung lagi. Diameter 8, ambil 4. Panjangnya 4. Yang terakhir, diameternya 50, ambil 25. Diameternya 30, ambil 15. Kemudian panjangnya 50. Ya, nah sekarang semua garis sudah terhubung, sudah dibuat. Maka langkah berikutnya disambungkanlah semua garis mendatar ini atau horizontal itu secara vertikal. Ya, kita lanjutkan. Ya. Nah, semua garis sudah tersambung. Nah, kenapa kita lebihkan untuk memastikan bahwa sambungannya itu benar-benar bertemu? Maka setelah semua terbentuk, lalu kita hapus dengan mengambil trim. Kemudian ini delete. Lalu arahkan ke garis yang lebih. Sudah terlihat bahwa ya, untuk membuat gambar ini menjadi utuh atau bahasanya dalam bentuk pandangan depan, maka klik solid. Lalu ambil diameter terbesar. Ya, ambil diameter terbesar. Oke. Ambil sumbu utama. Oke. Oke lagi. Nah, sekarang sudah terlihat bahwa bendanya sudah jadi. Gambar sudah. Sekarang kita pilih mesin. Bagaimana mesin yang akan kita pilih supaya benda kerja itu bisa mengerjakan gambar ini.
Maka kembali ke mesin type, pilih lead, kemudian default, lalu ambil propertiesnya, stock setup, kembali ini properties, select lagi, ambil diameter terbesar, ini diameter terbesar, kemudian ambil sumbu utama, oke, oke. Nah, berarti mesinnya udah terpilih. Sekarang ambil langkah berikutnya, pemilihan alat atau insert atau tool, maka klik toolpad. Karena yang pertama kita bubut rata, maka pilih row. Ya. Buat alur pengerjaannya, yang mulai dari sini, akhirnya nanti pada bagian ini. Oke. Nah, alur pengerjaan sudah. Sekarang pilih alat. Misalkan kita ambil T1212. Ya. Kemudian ini supaya ini mudah, ganti satuannya milimeter per menit. Ini di off kan. Ini satuannya RPM. Lalu pilih parameter pengerjaan row. Di mana depth of cut-nya kita ambil 1. Kemudian disable stock recognition. Pilih use stock. Ya. Lalu oke. Sudah terlihat dia mengerjakannya. Itu sudah. Karena ini pekerjaan kasar, maka lakukan lagi cara yang sama. Pilih finishing. Sama langkahnya. Alur pemisinannya tetap dibuat. Ya, ini juga sama, ganti satuannya. Lalu klik finish parameternya, ini ambil 0,8. Oke. Ini sudah terlihat. Sekarang kita simulasikan dulu dengan cara pembuatan benda sebenarnya. Ya. Ini benda sebenarnya. Nah, ini insetnya ada 3. Ada turbo, ada simulate tool, kemudian ada simulate tool and holder. Kita pilih ini saja, simulate tool and holder. Lalu play. Nah, ini adalah pekerjaan bagian row. Misalnya, kita mau lihat pekerjaan yang satu lagi, finishingnya. Ulangi lagi dengan cara yang sama tadi. Ya, ini tadi, ya ini yang namanya insert itu nih, tool ini holdernya atau rumahnya, ya. Jadi yang nyayat itu ini, insert tool, ini yang menyayat ke benda kerja. Dan langkah berikutnya kita mengerjakan alur nih. Mengerjakan alur, sini juga ada alur, ya. Nah, kita buat pengerjaan alur, dia nanti di sini arah toolnya, dan kembali ke sini. Maka langkahnya kembali lagi pemilihan tool. Ini alur, maka yang diambil adalah drop. Karena alurnya ada 2, maka pilih yang multiple ini. Oke.
Ini menandakan alurnya tool, maka dia kita anggap mulai dari sini. Nah, ini terbalik. Ini terbalik. Lagi-lagi tutup. Ulangi. Groove. C. Oke. Misalkan kita mulai dari sini. Sini. Sini lagi. Lagi. Oke. Oke. Ini holdernya, ini toolnya. Maka sekarang karena alurnya sempit 4 mili, maka holdernya sama toolnya kita modifikasi. Nah, ini tool atau insetnya. Ini kita ambil misalnya 2. Ini lebar yang menyayat nanti 2. Kemudian ini panjangnya misalnya kita ambil 6. Sedangkan ini kita ganti 12. Jadi insetnya baru sekarang pilih holder. Nih rumahnya atau tempat inset itu ditempelkan. Ganti C-nya misalkan kita ambil 30. Sudutnya ini supaya tidak nanti nabrak, ambil 60 derajat. Kemudian lebar foldernya cukup ambil 12. Oke. Sekarang ini kita ganti satuannya milimeter. Ini di off kan sama kayak tadi. Pilih group set parameter. Kemudian group row parameter. Ini toolnya ini ada 4 macam gerakan, positif, negatif, atau variasinya. Maka sekarang kita ambil yang positif. Nah ini, dia nanti dari pinggir ke sini. Kemudian, ini sayatannya ambil setengah mili. Lalu group tadi udah, sekarang finishingnya ini supaya toolnya atau hasil penyayatan nanti presisi, maka ini pindahkan 90 derajat. Ini. Begitu juga dengan second pass-nya. Ini ganti lagi 90 derajat. Oke. Nah, kita lihat dia bekerja. Ya, kita ulangi. Ya langsung satu kali pengerjaan langsung 2 alur. Ya. Sekarang kita coba pakai benda utuhnya. Kita ambil pilih klik. Nah, dia udah terjadi pengaluran, mengalur. Udah. Kita kembalikan ke bentuk ke topnya lagi. Sekarang pekerjaan kita terakhir adalah membuat alur pada diameter 12 dan 16. Di mana ini diameter 12, fitnya kita ambil 2 alurnya. Maka sekarang pilih lagi toolpadnya. Karena mengulir, maka pilih treat. Nah, ini ada 91, 94, ini sama ini. Cuman arahnya ini
Nah, ini arah toolnya berlawanan. Nah, misalnya ambil ini, ya. Lalu ini kita kurangi kecepatannya, ambil sekitar 60. RPM-nya sekitar 300 saja. Lalu klik save parameter. Nah, ini fitnya ambil 2. Tadi M12. Berarti mayornya 12. Treat depth-nya karena pitch-nya 2 berarti 0,67 kali 2 1,34 kali 2 2,68. 2,68. Kemudian dia start dari sini mengerjakan ulirnya dari titik 0 ini selesai pada 20 nih ya. Kemudian kita coba treat cut-nya ini ambil 0,5. Oke. Nah, ini udah terlihat dia bekerja. Lanjut berikutnya lagi pengerjaan ini. Ambil lagi toolpad, pilih treat. Tadi pakai ini kita ya, samalah kita. Oke, ini ambil FPR-nya, spindle-nya tar 300 ya. Treat-nya 0,3 misalnya. Kita ulangi parameternya, kita ulang. Nah, ini 0,3. Ini belum. Treat cut-nya udah 0,3. Treat set-nya ini belum kita ganti. Ini 16 karena tadi M16 ininya sama 2,68. Kemudian dia startnya di sini berarti min 24 ya. Selesainya tentu di sini berarti min 44. Mau dilebihkan boleh, tapi kita anggap pas dulu. Kita ambil pas dulu ya. Oke. Sekarang nah, ini udah. Sekarang kita lihat ternyata ini kena. Ini namanya nabrak nih. Ya, ini kena. Kita ulangi lagi pakai parameter ya. Kita ulangi. Kalau kita lihat ini kan pas nih. Coba kita ganti penyaluran. Nah, kita lihat dia lebih, ini lebih. Maka solusinya, padahal di sini kelihatan sama kan? Maka solusi yang kita ambil buka lagi parameter, ya. Ini tadi 0, ini min 10. Ya,
Min 10. Kemudian parameter ini 20, 24, 44. Nah, kita ganti min 34. Ini kita rubah min 40. Oke. Lalu kita coba lagi. Kita coba. Nah, kalau kita lihat ini, kita lihat ini panjangnya kurang ya. Sekarang kembali lagi tadi supaya jelas. Ini kita ganti 44. Ini udah pas. Nah, ini kelihatan holdernya ya. Holdernya nabrak. Maka kita ambil ini kita ganti. Ini kita ganti 10. Kemudian D-nya berarti 12. D-nya 2. D-nya 8. Kita coba. Hmm. Tetap toolnya kena. Tetap harus kita rubah parameternya ya. Kita pakai ini. Oke.
Udah, ini udah. Sekarang kita lihat satu lagi. Hmm, Oke. Nah, ini belum diganti. Maka kita lakukan penggantian lagi. Ya, kita lakukan penggantian lagi. Pakai ini. Ya, oke. Nah, ya, udah terlihat ini tadi. Sekarang ini kenapa tidak mulai dari sini? Biasanya kan dari sini dia mulai. Kenapa dia mulai dari sini? Kita periksa. Kalau di sini udah jelas ini. Cek lagi parameternya. Pergian awal, cek parameternya. Folder yang pertama tadi, maksudnya ini. Nah ini kita ambil 0. 0, kita ulangi. Kita rubah. Sekarang kita cek lagi. Nah, ya sudah mulai dari 0, maka untuk membuat ini start position dengan end position ini harus dari sini, di sini startnya, di sini selesai. Kalau misalnya kita bikin tadi min 10, dia dari sini. Ya, jadi harus sesuai titik. Ini tadi min 24, sini min 44. Sekarang secara keseluruhan, kita lihat secara keseluruhan. Ya, kita kembalikan bentuknya ke bentuk awal tadi. Nanti pertemuan berikutnya baru kita buat aturan kecepatan toolnya, kecepatan spindle-nya disesuaikan. Yang penting sudah terlihat bahwa pengerjaan ini sesuai. Tahap pertama sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.